Halo semuanya, perkenalkan aku Farabda Safira. Aku dari kelompok 9 dan nanti ada dua teman aku yang akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu Wayan Maulidi Trisna dan Riko Ardiansyah. Nah, di pembahasan video kita kali ini kita akan menjelaskan topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran penting melayani pelanggan bagi perusahaan, tantangan dan hambatan yang dihadapi. Sebagai contoh nyata, kelompok kita ini memilih Transjakarta, di mana itu perusahaan transportasi publik yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Nah, kita akan melihat nih bagaimana Transjakarta memberikan pelayanan pada jutaan penumpang setiap hari. Apa saja tantangannya yang mereka hadapi dan bagaimana mereka berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, di sini aku akan membahas pentingnya pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan ini bukan hanya milik perusahaan swasta di sektor publik seperti transportasi umum. Pelayanan pelanggan ini justru menjadi kunci utama bagi keberhasilan. Contohnya nih, dalam konteks transportasi umum, pelanggan ini berarti penumpang yang menggunakan layanan bus setiap hari. Jadi, jika penumpang merasa puas karena bus datang tepat waktu, halte yang bersih, dan petugas yang ramah-ramah, maka percayaan masyarakat terhadap layanan publik ini juga akan meningkat. Nah, pelayanan yang baik menciptakan kenyamanan, keamanan, dan loyalitas pengguna. Kalau sebaliknya itu, jika pelayanan yang buruk, maka masyarakat ini enggan menggunakan transportasi umum dan mereka bahkan lebih memilih kendaraan pribadi yang justru ini memperburuk kemacetan di Jakarta. Sekarang aku akan jelasin sekilas tentang Transjakarta. Transjakarta ini adalah perusahaan transportasi milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai beroperasi sejak tahun 2004, seperti kelahiran aku. Nah, perusahaan ini juga dikenal dengan sistem Bus Rapid Transit atau BRT yang pertama kali hadir di Asia Tenggara. Kini Transjakarta ini melayani lebih dari 1 juta penumpang per hari dengan lebih dari 250 rute dan ribuan armada bus, termasuk bus listrik ramah lingkungan. Kalian udah tahu belum, Transjakarta ini udah ada bus listriknya. Dengan skala besar ini, pelayanan pelanggan menjadi elemen vital agar seluruh sistem bisa berjalan lebih lancar dan efisien. Nah, di sini aku mau jelasin peran pelayanan pelanggan di Transjakarta. Pelayanan pelanggan di Transjakarta mencakup banyak hal, mulai dari layanan informasi, bantuan di lapangan, hingga penanganan keluhan. Di Transjakarta sendiri memiliki layanan call center, media sosial aktif, dan aplikasi resmi bernama TJ yang memberikan informasi jadwal bus, rute, dan kondisi halte secara real time. Selain itu, petugas customer service di halte bertugas membantu penumpang, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan pengguna baru. Mereka juga memberikan informasi jika terjadi gangguan layanan atau perubahan rute. Semua ini menunjukkan bahwa pelayanan pelanggan bukan hanya dilakukan lewat teknologi, tetapi juga lewat interaksi langsung yang penuh empati. Selanjutnya, di sini aku menjelaskan apa aja sih tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Transjakarta. Tantangan yang dihadapi oleh Transjakarta yaitu tidak lepas dari berbagai hal. Yang pertama, kepadatan penumpang di jam sibuk. Pada pagi dan sore hari, antrian di halte bisa sangat panjang. Hal ini sering menimbulkan keluhan karena waktu tunggu yang lama atau bus yang terlalu penuh. Yang kedua, ada gangguan operasional. Faktor seperti kemacetan, perbaikan jalan, atau kecelakaan bisa menghambat ketepatan waktu kedatangan bus. Yang ketiga, ada keluhan pelanggan di media sosial. Di era digital, penumpang sering menyampaikan keluhan secara terbuka melalui Twitter atau Instagram, yang bisa mempengaruhi citra perusahaan jika tidak ditangani dengan cepat.
Lalu yang keempat ada keterbatasan fasilitas di beberapa halte. Tidak semua halte memiliki akses ramah disabilitas atau ruang tunggu yang nyaman, terutama di area pinggiran. Yang kelima, ada koordinasi dengan pihak eksternal. Karena Transjakarta bekerjasama dengan banyak operator bus dan instansi pemerintah, terkadang terjadi kendala komunikasi yang mempengaruhi layanan di lapangan. Oke, jadi selanjutnya ada upaya dan inovasi bus Transjakarta. Bus Transjakarta ini dari berbagai petugas membantu penumpang dan pelatihan customer. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Transjakarta ini melakukan berbagai inovasi dan perbaikan layanan yang dimana diantara lainnya yaitu ada peluncuran bus listrik atau bisa dibilang elektrik bus untuk layanan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Yang kedua ada pengembangan aplikasi PJ yang dimana agar penumpang dapat memantau jadwal bus dengan secara akurat. Dan yang ketiga ada pelatihan petugas lapangan untuk agar lebih ramah dan tanggap terhadap keluhan penumpang. Dan yang keempat ada peningkatan sistem keamanan dan CCTV yang dimana dari masing-masing halte memiliki atau memastikan kenyamanan untuk pelanggan atau customer. Dan yang kelima ada program layanan ramah disabilitas untuk dari berbagai petugas menyediakan khususnya untuk membantu pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas. Dan yang terakhir itu ada aktif di media sosial dan untuk pelanggan ini menanggapi pertanyaan dan keluhan dengan cepat. Dari semua langkah ini menunjukkan bahwa komitmen bus Transjakarta dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan untuk dampak pelayanan pelanggan ini pelanggan dapat tersenyum, ulasan positif, serta pertumbuhan pengguna. Hasil dari berbagai upaya tersebut terlihat dari peningkatan jumlah pengguna bus Transjakarta yang terus naik setiap tahunnya. Bahkan di tahun-tahun terakhir bus Transjakarta ini berhasil mencatat rekor pelayanan lebih dari 1 juta penumpang per hari, serta bus Transjakarta ini meningkat kepuasan pelanggan juga meningkat karena layanan yang makin nyaman, aman, dan cepat. Lalu ada menunjukkan bahwa pelayanan pelanggan yang baik dapat menciptakan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap layanan publik-publik lainnya.